Langsung saja kita masuk ke acara puncak kita. Ada satu buku yang sangat menarik sekali judulnya, dan tentu isinya saya sudah baca tapi belum hatam. Dan langsung saja kalau begitu selaku penulis buku dari Muslimpreneur, Rahasia Pengusaha Muslim Sukses ala Sahabat Nabi, dan juga beliau adalah pimpinan pesantren Al-Andalus Bogor, dan juga praktisi dan tentunya pewirausaha. Alhamdulillah Pak Kiai Nurdin sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum kembali Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ya, syukran Pak Kiai. Kami tunggu pencerahannya, terutama isi yang ada di buku ini menarik sekali Ustadz. Dan di sini kita telah hadir teman-teman penggiat usaha, pejuang usaha yang mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan dan juga motivasi dari apa yang telah disampaikan Pak Kiai Nurdin di buku Muslimpreneur, Rahasia Pengusaha Muslim Sukses ala Sahabat Nabi. Ini kalau izin saya lihat sampaikan ya di layar ya, bukunya menarik sekali. Silakan Pak Kiai Nurdin, waktu kami serahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan pencerahannya kepada kami terkait dengan buku yang Pak Kiai tulis. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya. Barakallahu fiik. Para guru sekalian, para peserta majelis virtual Majalah Gontor yang kami muliakan, terima kasih atas waktunya di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala Jalla fi'ulah, zat yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari yang baik ini kita diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah rutin tahunan kita, yaitu saum di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankannya dengan penuh keimanan, penuh ihtisab, pengharapan atas apa yang telah dijanjikan olehnya dan oleh Rasulnya, sehingga kita keluar dari pada Ramadan ini ada dalam keadaan maghfurin, diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, teladan ya, sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman ini, dan teladan yang beliau kedepankan untuk umatnya adalah dan di dalam berbagai macam aspek dan sisi kehidupan manusia, tidak hanya saja teladan di dalam hal ibadah, tetapi juga teladan di dalam hal-hal yang lainnya, di dalam bermuamalah, di dalam bersosial, bahkan juga teladan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada di dalam kewirausahaan. Sebelum menyampaikan apa yang mungkin ingin saya sharing, ya sebenarnya mohon maaf di sini tadi Ustazah sudah menyampaikan apa yang menjadi peserta dalam pertumpungan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saya pikir saya adalah salah tempat ini berbicara ini. Tapi insya Allah tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menggarami air lautan, mengajari ikan berenang. Ini hanya sharing saja. Ya, di forum yang mulia ini, apalagi ini forum para asatidz. Saya meskipun belum bersekolah secara langsung di Gontor, tetapi guru-guru saya itu adalah banyak sekali yang lulusan Gontor. Bahkan ketika kami di Kairo, Masya Allah setiap kali pimpinan Gontor itu hadir, saya selalu menyempatkan untuk ikut menimba ilmu dari kehadiran beliau-beliau. Masya Allah, ini Gontor ini berkahnya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan terus berkembang, memberikan kontribusi yang sangat positif untuk kemajuan kaum muslimin di berbagai macam bidang, utamanya di bidang ekonomi tentunya. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Dr. Haji Muhammad Emis Anwar MA,
pimpinan majalah Gontor yang tadi alhamdulillah sudah berkenan juga membuka acara di sore hari ini, sekaligus juga tadi membacakan doa pembuka untuk kita semua. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Yang kami hormati pula Al-Ustadz Agus Maulana, Ketua Umum Forum Bisnis Forbis IKPM Gontor, ya, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kesuksesan, kesehatan kepada beliau dan seluruh anggota IKPM. Insya Allah IKPM adalah keluarga juga buat kami, insya Allah. Tentunya para Ustazah Kiki, ya, atas waktunya yang diberikan. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya, dan ikhwah, para asatidzah, para ustazah, para kakak, para guru semuanya yang hadir di dalam kesempatan hari ini yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semuanya. Para jemaah sekalian, ibu dan bapak, mohon izin Ustazah saya bisa share screen ya. Silakan Pak. Sudah kami jadikan co-host Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih juga kepada Pustaka Imam Syafi'i yang telah menyambungkan menjadi fasilitator, mediator, dan jembatan untuk kami, saya secara pribadi bisa mengenalkan karya tulis ini sebenarnya yang sangat sederhana ini, tapi mudah-mudahan menjadi suatu motivasi untuk kita kaum muslimin bangkit kembali. Ya, saya katakan bangkit kembali karena kita sudah pernah ada di puncak kejayaan pada bidang ini, begitu. Sehingga mudah-mudahan kehadiran buku ini sedikitnya memberikan kontribusi, paling tidak memberikan motivasi untuk kita kaum muslimin sadar akan kebutuhan kita dan kondisi kita saat ini. Kalau kita berbicara data dan realita hari ini, kita tahu bahwa Bank Dunia itu senantiasa memperbaharui, mengupdate datanya terkait dengan banyak hal, diantaranya terkait kondisi perekonomian suatu negara di seluruh dunia ini. Kita dapati ternyata negara-negara yang miskin itu didominasi oleh negara dengan popularitas muslim. Ini sangat disayangkan. Tapi ini data, ini fakta. Ya. Kemudian yang terbaru kemarin majalah Forbes itu, nah ini sama nih, mirip namanya ya dengan Forum Bisnis nih, KPM Forbes nih ya. Juga merilis nama-nama orang terkaya di dunia. Nah, tapi ternyata dari 10 nama orang yang top 10 itu, sayang seribu sayang, belum ada namanya itu yang menggembirakan kita sebagai seorang muslim atau mewakili kita, komunitas kaum muslimin. Di Indonesia secara spesifik, 10 orang terkaya yang juga datanya ini dirilis oleh Forbes, ternyata alhamdulillah sedikit melegakan untuk kita, ada nama Pak Khairul Tanjung ya di posisi ketiga. Tapi dari 1, 2, kemudian loncat 4 sampai ke 10, ternyata nama muslim kayaknya belum muncul lagi untuk saat ini. Ini data yang terbaru. Nah, tentu ini adalah sebuah fenomena dan realitas, sebuah kenyataan yang ada di hadapan kita. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Kalau saya melihatnya, ya mungkin ada 2 faktor kali ya yang mendasari kenapa ini semua menjadi realitas kita pada saat ini. Boleh jadi pertama karena faktor mentalitas, ya, faktor mentalitas. Apa yang dimaksud dengan faktor mentalitas? Bahwa ketika umat Islam didera dengan kemiskinan yang sangat memprihatinkan ini, bisa jadi berakar ini semua dari mental. Ya, kita sudah sudah memiliki mental inferior di hadapan kedikdayaan ya, umat yang lain yang saat ini mereka sedang menguasai kejayaan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Kita kehilangan kepercayaan diri ya untuk bersaing dengan mereka yang mereka sudah ada di puncak, sekali lagi sudah ada di puncak kejayaan. Ya. Faktor yang kedua ya, bisa jadi faktor paradigma, ya, faktor cara pandang. Bahwa kita harus mengakui, termasuk mungkin para asatidz, mohon maaf,
Ya, seringkali kajian-kajian keislaman itu ketika berbicara tentang dunia, yang diungkap, yang diangkat itu adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang memposisikan dunia itu adalah sesuatu yang hina, dunia itu sesuatu yang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, sehingga bermunculanlah istilah yang diantaranya sebuah atau kalimat ungkapan yang sering kita dengar, biarlah kita miskin di dunia, yang penting kita kaya di akhirat. Biarlah kita ini orang Islam ini sengsara di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Nah, tapi ungkapan ini benar atau enggak ini? Ya, benar atau tidak? Nah, ini harus kita kritisi juga ini. Ya, meskipun tidak ada salahnya ya kalau kita melihat sepintas, tapi jangan-jangan ya, atau boleh jadi ungkapan inilah yang kemudian yang saya tadi jadikan faktor kedua, menjadi cara pandang kita terhadap dunia ini yang menyebabkan kita berada di dalam keterpurukan secara finansial, secara ekonomi di hadapan umat yang lain. Padahal ya, sejatinya kita lihat Islam apakah seperti itu atau tidak. Ya, memang banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang mendasari barangkali ungkapan itu lahir. Apalagi sekali lagi ketika para guru-guru itu, para ustadz, para kiai, para habaib, ya, ketika berbicara di dalam sebuah ta'lim itu, berbicara tentang dunia, mohon maaf, lebih banyak dikedepankan, diungkap sisi-sisi tentang zamud dunia, tentang kehinaan dunia. Misalnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamati ilal jannati bi arba'ina kharifa. Kata Rasulullah SAW, orang-orang miskin dari golongan kaum muhajirin itu akan lebih dahulu masuk surga pada hari kiamat nanti ketimbang orang kaya di antara mereka yang jaraknya itu sampai 40 tahun. Hadis yang lain bahkan kata Rasulullah SAW, yadkhulu fuqara al-muslimin al-jannah qabla aghniyahum bi nisfi yaum. Orang miskin itu akan masuk lebih dulu ke dalam surga ketimbang orang kaya dengan jeda waktu atau jarak waktu setengah hari. Dan kita tahu bahwa wa inna yawman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Seharinya nanti di hari kiamat itu bagaikan 1000 tahun, sehingga setengah hari itu adalah 500 tahun. Nah, apakah hadis ini benar? Benar, hadis ini bahkan sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim dan seterusnya. Nah, tetapi mari kita lihat fakta. Ya, mari kita lihat fakta yang terjadi, apakah seperti itu ya Islam memandang dunia. Nah, kita lihat ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau berbicara fakta sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sama Pak Yai sudah disampaikan begitu jelas, begitu gamblang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang entrepreneur sukses. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Siti Khadijah yang notabene adalah seorang saudagar kaya raya pada saat itu untuk daratan tataran Arab atau Jazirah Arab, Rasulullah SAW jangan salah sangka, beliau tidak dengan modal dengkul menikahi Khadijah. Diriwayatkan, kita lihat sejarahnya bahwa beliau itu berwalimah, mengadakan resepsi pernikahannya yang tentunya beliau modali sendiri itu dengan memotong 40 ekor unta. Ya, tidak mungkin seorang yang, mohon maaf, secara ekonomi lemah, orang yang miskin, ya modal dengkul bisa menyembelih 40 ekor unta. Yang kita tahu bahwa unta adalah hewan yang paling mahal untuk hewan sembelihan, untuk hewan yang dapat dikonsumsi. Ya, sehingga ini adalah menjadi contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kita lihat lagi, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang tajir, sahabat-sahabat yang kaya raya, milioner, yang mereka adalah sukses di dalam perniagaannya. Ya, dan kemudian itu menopang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat, misalnya ada sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk surga. Banyak sahabat. Ya. Namun yang populer diantaranya adalah al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang telah dikabarkan
mereka akan masuk surga. 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga adalah 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Talhah bin Ubaidah radhiyallahu taala an, kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Zaid, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, nama yang populer, Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga ini, ya, 7 dari mereka itu adalah para pedagang yang sukses. Mereka adalah para traders yang sukses, entrepreneur yang handal, yang unggul. Ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau dari kalangan khulafaur rasyidin ada Umar bin Khattab, ada Utsman ibn Affan, ada Abdurrahman, kemudian dari kalangan yang lainnya, sahabat yang lainnya ada Abdurrahman ibn Auf, ada Zubair ibn Awwam, ada Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Artinya apa? Artinya 70%, 7 dari 10, 70% orang yang sudah dijamin masuk surga itu ternyata adalah orang yang punya kekayaan yang melimpah ruah. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kaum muslimin tadi, biarin aja kita mau miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Biar aja kita mah sengsara di dunia, yang penting kita bahagia di akhirat. Saya pikir adalah ungkapan yang perlu kita evaluasi lagi. Ya, perlu kita kritisi lagi. Ini fakta, ini bukti. Ternyata orang kaya atau kekayaan tidak pernah menghalangi seseorang untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kalau kita mampu menyikapinya dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru ternyata kekayaan itu menjadi karpet merah yang membentang, ya, di atas jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 70%. Ya, kalau dari dan ini representasi ini, ya, pembagian persentase ini juga terlihat juga dari khulafaur rasyidin yang keempat. Ya, dari 4 hanya 1 yang tidak masuk, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Yang 3-nya khulafaur rasyidin pertama, kedua, ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah ternyata para tujar yang dijamin masuk surga. Juga 75%. Prosentasenya mirip-mirip kalau kemudian secara keseluruhan ini kita hitung. Tetapi mohon maaf, meskipun tadi ada sahabat Ali ibn Abi Thalib tidak masuk ke dalam kategori itu, dan sahabat yang lainnya mereka adalah yang secara finansial juga barangkali tidak termasuk orang yang beruntung, tetapi tentunya kemiskinan mereka, ya, tidak menyebabkan mereka juga meminta-minta. Ada rasa kaya yang hakiki, sesungguhnya kekayaan yang sejati yang tertanam di dalam diri mereka. Laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Karena memang kata Rasulullah SAW, kekayaan sejati itu tidak hanya melulu diukur daripada banyaknya harta yang menumpuk, tetapi adalah bagaimana kelapangan hati seseorang yang di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasul, laisal miskin alladzi tarudduhul uklatu uklatan walakinnal miskin alladzi laisa lahu ghina wa yastahyi aw la yas'alun nasa ilhafa. Adalah orang miskin itu pantang, ya, mereka meskipun butuh adalah pantang untuk menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang lain. Para jamaah majelis virtual Majalah Gontor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat terkait dengan kekayaan ini bagaimana Al-Quran berbicara. Ya, sekali lagi, mohon maaf, saya ingin mengangkat bagaimana perspektif Islam terhadap dunia dari sisi yang sesungguhnya ini sudah ada dalam Al-Quran, tapi masih belum banyak, ya, diangkat oleh para dai, para penceramah, atau mungkin saya secara pribadi mungkin yang kurang banyak mendengar pencerahan terkait dengan ini. Misalnya yang pertama, Quran surat Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Fitrah manusia, ya,
apa namanya watak dan tabiat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat suka kepada al khair. Bahkan la syadid, bahkan kesukaannya itu, kecintaannya itu kepada al khair ini begitu kuat, begitu tinggi. Nah, apa yang disebut dengan al khair? Al khair itu kalau diartikan secara bahasa artinya adalah kebaikan. Apa yang disebut dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Para ulama mengatakan di dalam tafsir yang mereka sampaikan kepada kita, al khair yang dimaksud dengan kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini yang disebut dengan kata al khair adalah harta. Jadi kalau harta itu melulu konotasinya negatif, buruk, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsan minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha, siapa yang lebih baik ya di dalam berucap perkataannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, memilih diksi al khair ini. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut harta itu dengan kata kebaikan. Ayat yang lain ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ini, surat di antara surat yang sering kita baca, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini, kehidupan ini, alam semesta ini menjadi sesuatu yang tunduk, yang mudah untuk ditaklukkan, yang mudah untuk kemudian dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, famshu, berjalanlah untuk mengambil manfaat. Wa kulu, dan makanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki, dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan, yang Allah tebar di muka bumi ini. Wa ilaihin nusyur, yang pada ujungnya tentu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan olehnya. Ayat yang lain Al-Baqarah ayat 180 misalnya lagi, Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Lagi-lagi di ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata khairan sebagai pengganti daripada kata harta. Kata Allah, telah diwajibkan atas kalian, ya, kemudian ini dianjurkan ya, karena ada ayat yang lain yang mengalihkannya dari sighah wajib kepada yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang kepada kalian, kelak akan datang kepada kalian maut menjemput, alangkah baiknya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau meninggalkan khairan, kebaikan, sebagai wasiat. Wasiat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud, khairan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulama sepakat di dalam menerjemahkannya, di dalam menafsirkannya adalah harta. Jadi Allah menganjurkan kita kalau kita mati meninggalkan harta yang bisa dijadikan wasiat, yang bisa dijadikan pesan itu menjadi amal jariyah, wakaf ataupun apa yang lainnya. Karena wasiat itu bukan dari waris. Ya, kata Rasulullah SAW, la wasiyata liwarisin, tidak boleh seorang itu berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris sudah tanpa diwasiatkan pun sudah pasti mendapat. Nah, wasiat ini kepada pihak lain selain daripada ahli waris. Untuk ahli waris ada juga ayatnya. An-Nisa ayat 9 misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, takut kalau kalian mati itu meninggalkan keturunan yang lemah. Takutlah atas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Nah, kata para ulama, apa yang dimaksud dengan keturunan yang lemah di dalam ayat ini? Banyak penafsiran, tetapi dari semua penafsiran yang para ulama sampaikan, penafsiran yang nomor pertama itu adalah lemah secara ekonomi, lemah secara finansial. Nah, sehingga jelas dari ayat ini, ayat-ayat yang kita bawakan ini, dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain, bahwa Al-Quran ya sudah jelas ya memberikan satu paradigma, satu pandangan ya yang sangat positif terhadap harta, bahkan tadi lebih lagi memerintahkan kita. Apalagi kalau kita berbicara rukun Islam misalnya.
Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan kelima-limanya daripada rukun Islam tanpa ditopang oleh finansial yang kuat. Sebab zakat tidak wajib, tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh seorang muslim kalau dia tidak kuat secara finansial. Kalau dia tidak punya harta yang sampai kepada nisab. Haji pun demikian, apalagi kita orang Indonesia. Sekarang lagi lagi rame diskusinya terkait dengan ongkos haji. Ya, sampai 40 juta itu pun sudah disubsidi. Kalau tidak disubsidi, maka haji plus atau furoda itu sampai angkanya ratusan juta rupiah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi Islam ya sangat mendorong kita untuk kita kuat secara finansial. Nah, kalau kita berbicara hadis, kalau tadi berbicara Al-Quran, sekarang kita hadis ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali hadis. Di antaranya kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tentu ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa lebih baik memberi daripada kita menerima atau meminta. Kemudian kata Rasulullah, "Wa may yasta'fif yu'affihillah wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang menjaga dirinya, kesucian dirinya, tidak minta-minta, maka Allah akan jaga. Dan barang siapa yang meminta untuk diberikan kekayaan, yughnihillah, diberikan harta, diberikan kesuksesan secara dunia, yughnihillah, maka pasti akan Allah berikan. Ya, man di sini ada tuh syarat, jawab syaratnya, fi'lu syaratnya yastaghni dan jawab syaratnya adalah yughni. Ini sebuah kepastian paket. Kalau syaratnya terpenuhi berarti masyrutnya akan terkabul. Ya. Kemudian hadis yang lain banyak sekali. Ini ada sebuah kisah nih menarik nih. Hadis ini kaitan dengan kisah. Ya, betapa orang yang memiliki kekuatan finansial itu punya kelebihan keistimewaan di dunia apalagi dan juga di akhirat. Kemudian dia bisa berbuat banyak ya tanpa harus bekerja yang keras ya. Dia smart ya. Orang kaya ini dengan mudah dia akan dapat kemudahan-kemudahan atau kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa orang-orang fakir, orang-orang miskin ya dari sahabat-sahabat Muhajirin ya datang kepada Rasulullah SAW dan mengeluh, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur bid darajatil ula wan na'im al muqim. Kata mereka ketika datang kepada Rasul, wahai Rasul, ini orang-orang yang suka berkemul, suka berselimut, ya, jarang gerak. Mohon maaf kalau diksinya atau tabirnya kurang tepat. Ya. Tapi mereka ini justru mendapat pahala yang banyak sekali melebihi kita. Ya. Derajat mereka tinggi dengan mudah mereka dapatkan. Kenikmatan mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mereka dapatkan. Apa itu kata Rasulullah? Kata para sahabat, sementara mereka juga kalau kita berbicara amal soleh, mereka juga sholat seperti kita sholat, puasa seperti mereka puasa. Yang mereka bersedekah, tetapi kita tidak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak dengan hartanya, kita tidak bisa memerdekakan budak. Padahal dua pekerjaan ini, dua amal ini, pahalanya luar biasa. Sedekah, kita tahu Allah menjanjikan di dalam surat Al-Baqarah, ini akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ini menjadi iri. Ya, dalam tanda petik atau ghibtah, bahasa yang lebih tepatnya dalam bahasa Arab disebut dengan ghibtah, ya, iri kepada kebaikan. Ya, iri kepada kebaikan. Maka mereka mengadukan ini kepada Rasulullah SAW sebagai rasa ghibtah mereka. Maka kata Rasulullah SAW untuk menghibur mereka, Rasul menyampaikan, mau enggak kata Rasul, aku tunjukkan, aku ajarkan kepada kalian kepada sebuah amalan yang kalau kalian lakukan ini, insya Allah kalian bisa menyamai kebaikan mereka. Tentu wahai Rasul kata mereka. Maka kata Rasulullah, bacalah tasbih subhanallah 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali setiap kali habis sholat. Maka kemudian mereka pun merasa terhibur. Mereka kembali, mereka pulang, dan mereka mengamalkan itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir setelah sholat. Tetapi mereka perhatikan ternyata orang kaya juga melakukan yang sama.
Orang kaya juga kalau habis sholat berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Sehingga mereka berpikir lagi, aduh kalau begini kapan kita mau menyamai pahala mereka, pendapatan mereka. Maka mereka mengadu lagi kepada Rasulullah SAW dengan harapan ada solusi yang lain. Ya, dengan harapan ada solusi yang lain. Tapi kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka? Kata Rasul, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Lagi-lagi di dalam ayat ini ada diksi yang sangat indah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita sebagai pengganti ya, isti'arah daripada kata harta. Fadlullah itu adalah keutamaan yang Allah berikan bagi yang dikehendakinya. Hadis yang lain banyak sekali yang berbicara tentang hal ini bahwa kemudian ketika kita berinfak ya, ini dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, innaka antazar, saya ambil kutip bagian terakhir daripada hadis ini untuk mempersingkat waktu kita. Innaka intazar, kata Rasulullah, antazar warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ketahuilah bahwa engkau meninggalkan anak-anakmu, para ahli warismu dalam mereka kondisi punya harta kaya raya, lebih baik kata Rasulullah SAW daripada engkau mati meninggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Yatakaffafun nas, kemudian mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya, semoga Allah berikan kepada kita kelapangan rezeki sehingga nanti keluarga kita yang kita tinggalkan insya Allah mereka adalah orang yang berkecukupan secara harta. Nah, dan kemudian kata Rasulullah, "Wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'al fi imra'atik." Dan sesungguhnya setiap apa dari hartamu yang engkau infakkan, yang kemudian engkau mengharap darinya pahala dari Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun yang menjadi kewajiban kita memberikan nafkah kepada istri, sesuap nasi yang dimakan oleh istri itu pun dihitung sedekah untuk para suami. Luar biasa sekali. Nah, inilah keindahan Islam. Kemudian yang terakhir daripada data yang ada dan fakta yang ada, Al-Quran berbicara dan hadis berbicara kepada kita, di mana Rasulullah SAW bahkan sampai mengajarkan kepada kita doa. Rasul mengajarkan kepada kita doa. Ya, ini kalau kita kaum muslimin ada yang tidak bergerak untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk mencari keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kebangetan. Kenapa? Karena sampai doanya saja diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW diantaranya ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hal ini, diantaranya kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Bahkan ini termasuk ke dalam doa yang disunnahkan untuk dibaca di setiap pagi dan sore hari, zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekufuran, wal faqri, dan kemudian daripada kefakiran, wa adzabil qabri, dan daripada siksa kubur. Ya. Ini Rasulullah SAW menggandengkan ya, diksi fakir di antara kekufuran dan azab kubur. Dua-duanya sesuatu hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan duniawiyah kita dan ukhrawiyah kita. Ya, dan disisipkan di tengah kata fakir. Ini tidak asal sembarang menaruh ini kata ini Rasulullah SAW. Ya, tentunya beliau adalah wa ma yantiqu anil hawa. Ya, dan kemudian afsahu qaula di antara manusia. Ya, ini adalah tentunya dengan hikmah yang ada di dalamnya. Sehingga ada sebuah athar mengatakan kadal faqru an yakuna kufra. Ya, meskipun ada yang mengatakan ini adalah hadis, tapi hadis dhaif ya, lebih kepada athar ya, para sahabat atau ada yang mengungkapkan ini para kalangan tabi'in ya, kadal faqru an yakuna kufra. Tidak sedikit ternyata kasus pemurtadan itu diawali dengan kondisi ekonomi yang lemah karena faktor kemiskinan. Ya, semoga Allah selamatkan kita darinya. Kemudian doa yang lain diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, sesuatu yang berpotensi menjadi perbuatan dosa, dan sesuatu yang berpotensi menyebabkan kita punya utang, terlilit utang. Apa itu? Kemiskinan. Ya, lagi-lagi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung daripada kemiskinan atau daripada keterpurukan dan lemah secara ekonomi. Hadis lain misalnya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Nah ini. Wa aslih li dunyaya. Ya Allah, perbaikilah duniaku allati fiha ma'ashi, yang dimana di dalamnya ada kehidupan kita. Ya. Ada kehidupan kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau dalam Al-Qur'an seperti itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nah, tentu para sahabat sangat memahami agama ini, Quran dan Sunnah ini secara komprehensif. Dan itulah barangkali yang perlu kita tiru untuk modal awal kita. Jadi kita menyikapi ya, ayat-ayat tentang tadi, hadis-hadis tentang tadi yang bagaimana zamud dunia, ya, yang seolah-olah dunia itu sesuatu yang tercela, itu ternyata ayatnya tidak itu saja. Hadisnya tidak itu saja. Rasulullah tidak berbicara tentang harta ini dari satu sisi saja, dari sisi perspektif saja. Begitupun Al-Quran. Sehingga kalau difahami secara komprehensif, buktinya ini ada di hadapan kita. Ya, fakta ini. Bahwa, dan data ini ditunjukkan kepada kita bahwa 70% di antara sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu adalah mereka yang telah memahami konsep harta dan dunia secara komprehensif. Ya, mohon maaf, ya, itulah yang menjadi keharusan kita. Kalau kita mengkaji suatu masalah itu tidak tuntas barangkali ya, memang akibatnya akan fatal, akan merugikan kita, akan salah kaprah. Contoh saja misalnya, mohon maaf keluar dari konteks pembahasan sedikit, masalah jihad. Ya, kita tahu bahwa betapa Al-Quran itu menyuruh kita untuk berjihad, memotivasi kita berjihad. Ya, bahwa kemudian orang yang Muslim yang berjihad dengan yang tidak berjihad itu tentu derajatnya beda. Faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dibedakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berjihad, Muslim yang berjihad dengan Muslim yang duduk saja tidak berjihad. Rasulullah SAW juga mengatakan demikian, bahwa orang yang berjihad itu nanti akan bisa memberikan syafaat kepada 70 daripada keluarganya atau sanak kerabatnya yang memberikan syafaat. Ini luar biasa sekali. Tetapi ayat jihad ini dan hadis jihad ini tidak berdiri sendiri. Harus difahami secara komprehensif. Bahwa ketika berjihad ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Saya sebutkan saja misalnya contohnya, bahwa orang mau ikut berjihad itu dia harus terbebas dari utang. Kalau dia punya utang, harus dapat izin dari orang yang mengutanginya. Nah ini ngebom, kemudian nulis surat wasiat, mohon maaf, misalnya tulis surat wasiat, ternyata punya cicilan, motornya belum lunas, kredit rumahnya masih sekian tahun dan seterusnya. Ini dari mana konsep pemahaman jihad itu datang? Apalagi kemudian ngebomnya di hotel dan seterusnya dan seterusnya. Padahal di dalam jihad tidak boleh kita memerangi orang kecuali kalau itu adalah orang yang ikut dalam peperangan, mengangkat senjata. Ulama tidak boleh, rakyat sipil tidak boleh, perempuan tidak boleh menjadi korban, anak kecil, pohon-pohon tidak boleh menjadi korban, binatang tidak boleh menjadi korban, rumah ibadah apalagi dan seterusnya. Nah ini, jadi pentingnya kita untuk memahami ajaran ini secara komprehensif, sehingga dalam masalah ekonomi pun ternyata ya, setelah kita ungkap, insya Allah para jamaah sekalian, tentunya para kiai, para ustadz, ya, mohon izin, sekali lagi saya tidak sedang menggurui, tetapi ini saya sedang menyampaikan apa yang menjadi pembacaan saya, lebih tepatnya barangkali seperti itu. Maka kami temukan ternyata luar biasa sekali, ya, Islam justru mendorong, ya, Al-Quran justru memotivasi, Sunnah lebih spesifik lagi mengarahkan dan mengajarkan secara teknis detail bagaimana kita bermuamalah secara duniawiyah, sehingga
kaum muslimin itu secara duniawiyah sukses, secara ukhrawiyah pun demikian. Nah, ini sahabat-sahabat yang kita kenal ya sebagai di antara sahabat-sahabat yang sukses secara duniawiyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu misalnya saya sebutkan di sini di dalam buku saya yang saya tulis, dan ini saya sampaikan secara terbuka apa adanya, secara jujur, bahwa ini di antara referensi yang saya jadikan referensi rujukan di dalam buku saya ini juga adalah situs UNIDA ya, Ustazah Kiki ya. Saya juga mengutip dari makalah-makalah yang diposting di sana, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya sampaikan ini apa namanya tidak basa-basi bahwa Gontor ini apa namanya secara institusi dan perorangan adalah ustadz-ustadz guru-guru saya, pesantren saya. Nah, misalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu ketika beliau meninggal itu di antara asetnya itu adalah beliau punya 70.000 ladang pertanian. Yang itu di rata-rata ya, kalau dinilai ya di rata-rata dari semua luasannya itu kalau dikonversi dengan harga sekarang itu sekitar 11 triliun. Nah, itu dari ladangnya. Yang hasil panennya itu ya kalau per tahun di rata-rata itu sekitar 2,8 triliun. Ini baru berbicara ladang, belum yang lainnya. Misalnya lagi saya sampaikan sebagai motivasi juga, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu itu di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa total kekayaannya itu ya mencapai kurang lebih 2,5 triliun. Ya, 2 triliun ya, 2 triliun 532 miliar ya 942 juta 750 ribu rupiah, itu kalau dikonversi dengan harga sekarang kurang lebih. Makanya tidak kaget kemudian kalau pada saat terjadi penggalangan donasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW misalnya untuk sebuah modal atau bekal logistik peperangan, maka beliau pernah itu mengirimkan bantuannya itu ya, menyumbangkan bantuannya itu ya dibawa dengan apa namanya 950 ekor unta. Kemudian beliau juga pernah menyumbangkan sekian ratus kuda yang kalau dikalkulasi itu kurang lebih bantuan dalam satu donasi itu pernah diberikan oleh beliau sekitar 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar, bayangkan. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti sekitar berapa? 4 kilo lebih, 4 kilo seperempat emas. Tuh, kalau, Masya Allah. Masya Allah itu kan. Itu kalau diuangkan berapa itu? Dan nggak mungkin orang kalau tidak punya keimanan ya, dan kalau tidak punya harta yang lebih daripada itu untuk memberikannya. Kan? Hartanya cuma punya segitu, punya keimanan yang kuat bisa jadi dia berikan semua. Ya kan? Tapi kalau hartanya banyak, ya lebih daripada itu, maka akan lebih mudah lagi untuk beliau keluarkan. Logikanya kan seperti itu. Berarti betapa banyak harta yang dimiliki oleh Utsman ibn Affan. Kalau berbicara sahabat Abdurrahman ibn Auf, semua kita sudah sangat familiar dengan nama Abdurrahman ibn Auf. Ketika datang ke Madinah saat beliau berhijrah, ya ditawarkan oleh sahabat yang dipersaudarakan dengan beliau oleh Rasulullah SAW ya untuk mengambil setengah hartanya untuk memilih sebagian istrinya yang nanti diceraikan, kemudian habis masa iddahnya boleh dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Semua tawaran itu ditolak oleh beliau. Nah ini di sini nilai entrepreneur. Seorang entrepreneur itu apa namanya selalu kreatif, selalu punya cara, tidak pernah buntu, tidak ada kata tembok di hadapannya. Kalaupun ada tembok dia pakai tangga lagi, dia loncatin lagi. Ya, Abdurrahman bin Auf saya pikir adalah paling banyak referensinya untuk kita berbicara tentang hal ini dari sisi apa namanya praktek-praktek yang beliau contohkan. Ya. Beliau minta ditunjukkan ke pasar. Apakah ketika beliau ditunjukkan ke pasar itu beliau membawa modal? Tidak. Jadi kepada mohon maaf kepada saudara-saudaraku barangkali yang ingin memulai usaha bisnis ya agak susah di dalam hal modal. Nah ini patut menjadi contoh nih Abdurrahman bin Auf. Inspiring sekali. Inspirasinya luar biasa. Tanpa modal beliau pergi ke pasar. Aktivis Pak ya. Ya? Ya kreativitasnya ini. Kreativitas, betul. Karena ternyata banyak muamalah yang apa namanya bisa dilakukan tanpa dengan modal di awal. Ya, misalnya contoh kita bisa menjadi jadi sales, ya kan, dropship misalnya kalau sekarang, ya, atau ada baik salam,
ya kan? Reseller gitu ya Pak. Iya, reseller sekarang. Kemudian ada baik salam gitu kan, orang pesen dulu begini, nanti dibayar di muka, kemudian kita cari barangnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan seterusnya. Ini diantara cara yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Tentu dengan kejujuran yang tinggi, ya, integritas beliau sebagai seorang yang muslim, yang mukmin, sahabat Nabi, sangat tinggi, sangat baik, sehingga orang trustnya tumbuh kepada beliau. Kalau berbicara berapa harta yang ditinggalkan oleh beliau, ini luar biasa, boleh dikatakan mungkin kalau untuk berbicara saat ini mungkin belum ada tandingannya. Saya nggak tahu nih Elon Musk ini kalau hartanya dibandingkan gitu ya dengan Abdurrahman bin Auf, apakah berbanding atau tidak? Saya pikir tidak. Angka yang ada jauh ya Pak ya. Iya, sangat jauh. Iya. Ya. Begitupun jadi terima kasih Ustazah. Jadi para sahabat tersebut telah berhasil mencapai kesuksesan dunia juga bahkan akhirat dengan jaminan surga yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka bisa menjadikan harta itu sebagai karpet merah menuju surga. Ya, lalu apa rahasianya? Ya, para sahabat yang mulia tersebut, trik dan tipsnya untuk sukses tadi sedikit sudah dibocorkan, tapi lagi-lagi karena waktu dan juga karena kalau saya sebutkan semua nih kasihan juga ini pustaka Imam Syafi'i ini sebagai penerbit ini. Jadi nanti insya Allah Taala bisa baca di bukunya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Amin insya Allah. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih.